Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyebutkan pendidikan dan kesehatan menjadi kunci dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Mendagri meminta mahasiswa untuk mengembangkan diri dan memanfaatkan beasiswa ke luar negeri. Indonesia diprediksi akan memasuki masa keemasan tahun 2045 yang terlihat dari perekonomian Indonesia yang terus bertumbuh di antara negara-negara G20 serta bonus demografi yang menunjukkan penduduk Indonesia yang didominasi usia produktif. Untuk itu, guna mendukung Indonesia Emas 2045, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta mahasiswa untuk mengembangkan diri dan memanfaatkan beasiswa ke luar negeri. Hal itu sebagai bentuk peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya pendidikan dan kesehatan. Dalam paparannya di Kuliah Umum di Bandung, Jawa Barat, Mendagri memaparkan potensi besar pendidikan bagi anak muda Indonesia. Dengan pendidikan, anak muda Indonesia dapat menjadi tenaga kerja produktif di berbagai bidang, utamanya di bidang pangan, kelautan, ekonomi konvensional, ekonomi kreatif, dan UMKM. Dengan bekal pendidikan, anak muda Indonesia akan memiliki keahlian spesifikasi tertentu yang dapat dikembangkan menjadi lapangan kerja tersendiri. Selain itu, dengan pendidikan, anak muda Indonesia tidak menjadi tenaga kerja yang murah. Pendidikan sama kesehatan yang paling kunci. Pendidikan kesehatan, baik pendidikan formal maupun informal, sekolah gratis untuk anak-anak kita, beasiswa yang banyak kirim ke negara-negara maju, sehingga mereka bisa dapat ilmu, dapat network internasional dan memiliki kultur yang bisa membuat menjadi agent of change, agen perubahan untuk membuat kultur Indonesia yang lebih baik, terutama masalah disiplin, anti korupsi dan lain-lain ya. Di kesempatan yang sama, penjabat Gubernur Jawa Barat B. Triadi Mahmudin mengatakan telah melakukan langkah-langkah peningkatan SDM melalui perbaikan kesehatan dan pendidikan. Dalam bidang kesehatan, Pemda Jawa Barat meningkatkan penekanan pada stunting. Sementara pada bidang pendidikan, Pemda Jawa Barat menyesuaikan latar SMK dan SMA sesuai industri, sementara bagi mahasiswa, Pemda Jawa Barat mendorong mahasiswa Jawa Barat untuk mengambil beasiswa ke luar negeri. Program SDM itu kan ada bidang kesehatan, bidang pendidikan. Bidang kesehatan kita terus meningkatkan penekanan pada stunting. Bidang pendidikan, ya di bidang pendidikan yang kaitan dengan Pemprov kan, pendidikan SMA, SMK, itu link and match-nya dengan industri seperti apa untuk pendidikan. Tapi juga Pak Menteri sampaikan banyak beasiswa yang kita mendorong mahasiswa dari Jawa Barat untuk melanjutkan studi ke luar negeri tadi supaya terbuka. Informasi lainnya pemirsa, Kementerian Kesehatan memperkuat layanan rehabilitasi untuk menangani kecanduan judi online dan game online. Langkah ini untuk menangani lonjakan kasus kecanduan judi online dan game online, serta memberikan dukungan bagi keluarga untuk mengatasi masalah ini secara lebih efektif. Kementerian Kesehatan menyoroti peningkatan kasus kecanduan game online yang akan merambah ke judi online, terutama di kalangan anak-anak. Melihat hal itu, Kemenkes akan memperkuat layanan rehabilitasi untuk menangani kasus tersebut. Direktur Kesehatan Jiwa Kemenkes Imran Pambudi mengatakan, untuk memperluas jangkauan layanan, Kemenkes tengah meningkatkan jumlah puskesmas yang mampu menangani kasus kesehatan jiwa, yang saat ini baru sekitar 40% dari total 10.000 lebih puskesmas di tanah air. Sementara itu, pendekatan untuk menangani pasien dewasa dan anak-anak juga menjadi perhatian. Pasalnya, anak-anak cukup rentan terhadap kecanduan game online dan judi online. Kemenkes memastikan layanan kesehatan jiwa akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelompok usia. Langkah itu diharapkan mampu menangani lonjakan kasus kecanduan judi online dan game online, serta memberikan dukungan bagi keluarga untuk mengatasi masalah ini secara lebih efektif. Tapi tentu saja, kalau di layanan primer kan terbatas, jadi yang ringan. Makanya rujukannya ke rumah sakit. Nah, ini rumah sakit ini kayak kemarin 2 minggu yang lalu kita kumpulkan semua rumah sakit jiwa. Jadi rumah sakit jiwa di Indonesia itu ada sekitar 34. Ya, 34. Itu kita sampaikan bahwa mereka harus siap untuk rujukan judi online. Menteri Kehutanan meninjau Persebayan Mentawir di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Persebayan Mentawir ini hadir untuk menunjang upaya rehabilitasi atau reforestasi kawasan hutan di ibu kota Nusantara.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau rumah produksi bibit kawasan Kota Nusantara Ibu Kota Baru Indonesia, yakni Persemaian Modern atau Nursery Center Mentawir di Kelurahan Mentawir, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Persemaian Mentawir merupakan salah satu persemaian terbesar di Indonesia. Kementerian Kehutanan memiliki 7 rumah produksi bibit besar dan 54 persemaian kecil. Persemaian tersebut untuk menghutankan kembali lahan atau reforestasi sehingga dibutuhkan penyediaan bibit yang cukup karena juga untuk melayani masyarakat yang ingin menanam pohon di halaman rumah. Pada kegiatan peninjauan, Menhub Raja Juli Antoni juga membagikan 1.250 bibit tanaman meliputi tanaman mangga, jambu air, jambu biji, rambutan, alpukat, durian, tabe buya, dan pucuk merah kepada masyarakat Kecamatan Sepaku. Ia pun membuka kesempatan bagi siapapun masyarakat yang ingin datang jika membutuhkan bibit tanaman. Bagi masyarakat yang membutuhkan bibit pohon untuk ditanam di pekarangan atau kebun secara gratis, bisa datang ke lokasi persemaian terdekat dengan cukup menunjukkan KTP. Nah, ini adalah satu dari 7 persemaian besar yang dimiliki oleh Kementerian Kehutanan. Di antara ada 54 persemaian kecil lainnya. Nah, tujuan dari persemaian ini tentu adalah karena kita ingin melakukan reforestasi, ya, melakukan rehabilitasi terhadap hutan kita. Nah, kita menyediakan bibit yang cukup untuk program tersebut, termasuk melayani masyarakat yang ingin menanam lebih banyak pohon di rumah dan di kebun mereka. Jadi tinggal datang ke sini, bawa KTP, nanti kita kasih 25 bibit, ya, apakah itu pohon keras ataupun estetika maupun yang bisa HBK, ya, hasil hutan bukan kayu. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.